Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan makna puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3, yaitu pertama saum. Saum yaitu memiliki makna umum, menahan diri dari apa saja. Seperti saya hari ini tidak ingin berbicara, tetapi makan dan minum. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, atau yang umum sekali maknanya dinamakan saum. Kata saum di dalam Al-Quran hanya 1. Terdapat surah Maryam ayat 26 yang berbunyi, Inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Allah, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Yang kedua, siam. Siam yaitu puasa yang dalam pengertian khusus, menahan diri dari segala yang membatalkan atau merusak dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang membatalkan seperti makan dan minum, dan yang merusak seperti berdusta, berghibah. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa dalam ayat ini menjelaskan kata siyam ini digunakan untuk ibadah, bukan saum. Siyam memiliki makna lebih spesifik, sedangkan saum lebih maknanya umum. Yang ketiga, imsak. Makna lain dari saum dan siam adalah imsak. Imsak itu nama lain dari puasa. Jika sudah imsak, berarti sudah puasa. Kapan waktu dimulai puasa? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil asfadi minal fajr. Bahwa waktu sahur itu diperbolehkan makan sepuasnya sampai fajar muncul atau subuh sudah mulai muncul. Maka kita sudah dilarang untuk makan dan minum. Berarti saat adzan subuh berkumandang, pada saat itu puasa dimulai. Syarat wajib puasa. Orang-orang yang wajib berpuasa harus memenuhi syarat wajib. Yang pertama, Islam. Harus beragama Islam. Jika tidak beragama Islam, maka tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua, akil dan balik. Jika akil saja tapi belum balik, maka belum diwajibkan. Seperti anak-anak yang belum balik. Jika sudah balik, maka diwajibkan. Jika perempuan sudah mengalami menstruasi dan laki-laki sudah mengalami mimpi basah, berarti sudah dikatakan sudah balik, maka diwajibkan untuk berpuasa. Jika orang yang tidak berakal seperti orang gila, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang ketiga, mampu untuk berpuasa. Orang tua yang sudah lanjut usia itu tidak diwajibkan untuk berpuasa karena tidak mampu, tetapi wajib mengganti dengan membayar fidyah. Orang-orang yang tidak mampu seperti lanjut usia, sakit parah, wanita hamil, atau menyusui itu tidak diwajibkan berpuasa. Jika bisa membayar di hari lain, maka diwajibkan untuk membayar puasa di hari lain. Jika tidak mampu, maka diwajibkan untuk membayar fidyah. Yang keempat, sehat, yaitu terhindar dari penyakit apapun yang menjadi penyebab tidak bisa puasa. Jika sakitnya itu sulit disembuhkan karena menjadi sebab tidak bisa berpuasa, maka wajib untuk membayar fidyah. Jika bisa sembuh, maka diwajibkan untuk mengqadha atau mengganti puasa di hari lain. Yang kelima, bukan seorang musafir. Seorang musafir adalah orang yang sedang berpergian, maka jika tidak kuat untuk berpuasa, maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Pastinya wanita mengalami seperti ini. Jika mengalami seperti ini, wanita tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa. Yang pertama, melakukan niat.
seorang muslim yang hendak melakukan puasa didahului dengan niat. Jika seseorang yang melakukan puasa wajib tetapi belum berniat, maka puasanya itu tidak sah. Hendaknya melakukan niat sebelum sahur atau sehari sebelum puasa. Yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa, yaitu menghindari dari segala yang membuat batalnya puasa atau merusak puasa. Yang ketiga, itu berbuka puasa saat adzan maghrib. Akan membahas tentang macam-macam puasa. Menurut para ahli fikih, puasa yang ditetapkan syariat ada 4 macam. Yang pertama adalah puasa fardu. Puasa fardu adalah puasa yang harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang termasuk ke dalam puasa fardu antara lain: pertama, puasa bulan Ramadan. Puasa dalam bulan Ramadan dilakukan berdasarkan perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Ijma ulama tiada yang menyangkal wajibnya puasa Ramadan, dan tiada satu imam pun yang berbeda pendapat. Orang yang wajib berpuasa Ramadan adalah orang yang balik, sehat jasmani rohani, dan bukan musafir. Puasa tidak wajib bagi wanita yang sedang haid. Yang kedua adalah puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa sebagai penebusan yang dikarenakan pelanggaran terhadap suatu hukum atau kelalaian dalam melaksanakan suatu kewajiban, sehingga mengharuskan seorang mukmin mengerjakannya supaya dosanya diampuni. Yang ketiga adalah puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang tidak diwajibkan oleh Allah, begitu juga tidak disunahkan oleh Rasulullah, melainkan manusia sendiri yang telah menetapkannya bagi dirinya sendiri untuk membersihkan diri atau tazkiyatun nafsi, atau mengadakan janji pada dirinya sendiri bahwa apabila Allah telah menganugerahkan keberhasilan dalam suatu pekerjaan, maka ia akan berpuasa sekian hari. Mengerjakan puasa nazar ini sifatnya wajib. Hari-hari nazar yang ditetapkan apabila tiba, maka berpuasa pada hari-hari tersebut jadi wajib atasnya. Dan apabila dia pada hari-hari itu sakit atau mengadakan perjalanan, maka ia harus mengqadha pada hari-hari lain. Dan apabila tengah berpuasa nazar batal puasanya, maka ia bertanggung jawab mengqadhanya. Macam-macam puasa yang kedua yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa. Adapun puasa sunnah itu antara lain: pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kedua, puasa tengah bulan, yaitu pada tanggal 13, 14, 15 dari tiap-tiap bulan Komariah. Ketiga, puasa hari Senin dan hari Kamis. Keempat, puasa hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah atau bulan haji. Kelima, puasa tanggal 6 dan 10 bulan Muharram. Dan yang keenam, puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Macam-macam puasa yang ketiga adalah puasa makruh. Menurut fikih 4 mazhab, puasa makruh itu antara lain: pertama, puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Berpuasa pada hari Jumat hukumnya makruh apabila puasa itu dilakukan secara mandiri, artinya hanya mengkhususkan hari Jumat saja untuk berpuasa. Kedua, puasa sehari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Yang ketiga adalah puasa pada hari Syak atau hari yang meragukan. Telah sahih hadis dari Nabi SAW yang melarang kita berpuasa pada hari Syak dan sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Namun begitu larangan ini tidak termasuk bagi orang yang sudah menjadi kebiasaannya berpuasa, seperti seorang yang senantiasa berpuasa pada hari Senin dan Kamis sebagai contoh, dan berkebetulan hari Syak itu jatuh pada hari Senin atau Kamis, sehingga orang tersebut diperbolehkan berpuasa pada hari itu.
Macam-macam puasa yang keempat adalah puasa haram. Puasa haram adalah puasa yang apabila dilakukan maka berdosa. Puasa yang diharamkan tersebut antara lain: pertama, istri puasa sunnah tanpa sepengetahuan dari suami, atau suami tahu tapi tidak mengizinkan, kecuali apabila suami sedang tidak membutuhkan, seperti suami sedang bepergian, sedang haji atau umroh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, tidak boleh seorang wanita berpuasa sedangkan suaminya ada di rumah di suatu hari selain bulan Ramadan, kecuali mendapat izin suaminya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Ketiga, puasa pada hari tasyrik, yaitu hari ke-11, ke-12, dan ke-13 bulan Zulhijjah, kecuali untuk dam atau sebagai ganti dari menyembelih kurban. Yang keempat, puasa wanita haid atau nifas atau baru melahirkan. Yang kelima adalah puasa zar atau puasa tiap hari tanpa berbuka. Hadis Rasulullah SAW, tidak dinamakan puasa orang yang berpuasa terus-menerus. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya adalah keutamaan puasa. Di antara keutamaan puasa, yang pertama yaitu as-shaum adalah salah satu sebab terbesar yang mengantarkan seseorang menuju takwa. Sedangkan takwa itu akan mendorong orang yang menjalankan ibadah shaum untuk meninggalkan berbagai larangan Allah Ta'ala, baik berupa minuman, makanan, dan jima atau dengan suami istri, dan beberapa larangan sejenisnya yang disukai oleh hawa nafsu. Dan shaum dilakukan dalam rangka taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan mengharapkan balasan di sisinya. Yang kedua, orang yang menjalankan ibadah shaum melatih jiwanya agar senantiasa merasa diawasi oleh Allah atau muraqabatullah, sehingga dia meninggalkan kemauan hawa nafsunya meskipun mampu menurutinya, sebab dia mengetahui adanya pengawasan Allah Ta'ala terhadap dirinya. Yang ketiga, as-shaum dapat mempersempit ruang gerak syaitan karena ia masuk ke dalam tubuh anak Adam melalui aliran darah. Yang keempat, as-shaum akan melemahkan kekuatan syaitan sehingga orang tersebut semakin terjauhkan dari kemaksiatan. Yang kelima, orang yang menunaikan as-shaum mayoritasnya akan melakukan banyak ketaatan, dan itu merupakan bagian dari ketakwaan pada Allah Ta'ala. Yang terakhir, terkhusus bagi orang kaya, bila merasakan pedihnya lapar karena as-shaum, maka akan muncul dalam dirinya kepedulian kepada fuqara, dan hal ini juga merupakan bagian dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama yaitu sengaja makan dan minum. Seperti yang kita ketahui, puasa memiliki arti menahan makan dan minum, sehingga ketika kita tidak dapat menahan makan dan minum, maka batallah puasa kita. Tetapi berbeda dengan jika makan dan minum yang dilakukan dalam keadaan lupa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa lupa ketika puasa, lalu dia makan atau minum, maka teruskan saja puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum, yaitu sengaja muntah. Sengaja memuntahkan sesuatu yang telah dimakannya itu juga membatalkan puasa. Akan tetapi, muntah itu tidak membatalkan puasa jika muntah karena dorongan dalam diri karena sakit yang tidak ia sengaja. Berhubungan badan. Jima alias berhubungan badan walaupun tidak menyebabkan keluarnya air mani tetap membatalkan puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.
sesuatu ke rongga tubuh. Ada 7 lubang rongga terbuka dalam tubuh yang jika dimasukkan sesuatu ke dalamnya bisa membatalkan puasa. Mulai dari lubang mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, hingga lubang kemaluan depan dan belakang. Yang kelima yaitu keluarnya darah haid dan nifas. Seorang wanita yang sedang puasa ketika siang hari tiba-tiba keluar darah haidnya, maka puasanya batal dan dia wajib mengganti atau mengqadha puasanya. Saya bahas hikmah puasa. Pertama yaitu ibadah untuk Allah. Seorang hamba mendekatkan diri kepada Tuhannya dengan meninggalkan apa-apa yang dicintai untuk sesuatu yang lebih agung. Yang B yaitu seorang hamba memperoleh ketakwaan. Berupayalah untuk berpuasa yang benar, bersih dari ketercemaran dan kerancauan. C. Orang yang puasa menyibukkan hatinya dengan zikir. Bila menuruti hawa nafsunya akan membuatnya lalai, bahkan bisa mengeraskan hatinya. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah, tidak ada wadah yang diisi penuh oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu suapan yang dapat menegakkan punggungnya. Lanjut, yang E yaitu menyempitkan pembuluh darah. Sebagai dampak dari lapar dan haus sehingga menyempit juga ruang setan pada tubuh. Yang F yaitu membina kejujuran dan kedisiplinan. Yang G dapat diampuni dosa-dosanya. Dan yang terakhir mengendalikan hawa nafsu. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.